terkait Islam Bu ya. Islam statistik atau Islam yang murni pure daripada diri sendiri. Apakah Islam? Ya, saya tidak bisa mengatakan ini lebih baik. Tapi memang jalan hidayah seperti itu. Ada orang memberikan hidayahnya melalui orang itu sekolah dulu, meneliti dulu, keluar masuk perpustakaan, baca ratusan kitab dulu, ya kan, wawancara dengan para ulama, baru dia sadar, baru masuk Islam. Hidayahnya seperti itu. Ada lagi hidayahnya langsung dilahirkan di keluarga Muslim, ya sudah, di luar permintaan dia, sudah 6 tahun 7 tahun disunat gitu, dikasih bekal ayam sama duit secepon kan gitu, udah Muslim. Terus oleh bapaknya diajak ke masjid. Ya saya juga Islam turunan. Saya tidak pernah dulu mencari Islam, enggak kok, ujung-ujung udah Islam. Malah saya digebukin kalau nggak sembahyang tuh. Ya hidayah seperti itu. Jadi nggak ada masalah apapun hidayahnya. Hanya saja hidayah Allah ini begini. Kalau seorang perempuan itu tiba-tiba bertobat, pulang dari Jakarta, yang tadinya rambutnya dicat merah, pakai roknya singkrang, ya, pulang kampung pakai jilbab lagi, ikut majelis taklim lagi, alhamdulillah dapat hidayah. Kenapa hidayah? Melalui dia kena penyakit sifilis. Itu hidayah, dikasih penyakit dulu. Ya sudah, cara hidayahnya begitu. Ya kita tidak boleh merendahkan, betul nggak? Ada lagi kembali ke kampung, ikut jamiah lagi, ya di masjid, rajin kerja di masjid, ya ada orangnya gitu. Kenapa? Ya karena dia umurnya sudah 60 tahun, sudah nggak laku, jenguk langsung teka. Terus gimana? Ya udah pulang kan. Ya hidayahnya karena nggak laku. Ya sudah kita hormati, kita syukur alhamdulillah orangnya dapat hidayah. Tapi ada yang hebat adalah dia masih cantik, masih ngantri langgannya. Betul, sehari bisa dapat 5 juta, 10 juta. Tiba-tiba dia tersadar menangis di malam hari sambil menatap kipas angin mubong-mubong, ya Allah, ini kerja apa seperti ini? Ini adalah menghina diriku sendiri dan menantang maut. Kalau saya kena penyakit AIDS bagaimana? Astagfirullahaladzim. Dia tersadar, menangis, langsung pulang. Atas dasar kesadarannya itu yang hebat. Itu yang disebut taubatan nasuha. Itu yang hebat, namanya taubat nasuha. Artinya dinasihat oleh dirinya sendiri. Jadi tetap aja hebatnya itu dari sisi apa? Dari sisi dia meninggalkan kesenangan yang sedang dia rasakan. Masih cantik, masih laris, tapi dia sadar menasihati dirinya sendiri dan dia kembali ke jalan yang benar. Saya kira seperti itu yang penting. Nah, ada orang Islam karena dari lahir di keluarga Islam, ya sudah, itu hidayah seperti itu. Ada lagi masuk Islam gara-gara karena kawin, perempuannya orang Islam, datang ke saya, dan ini pernah 30 kali ya saya itu membimbing orang bagaimana supaya bisa kawin itu. Ya akhirnya apa? Ya udah bersedia masuk Islam kan gitu. Ya sudah. Nah, hampir ada 30 kali, Bang. Nah, saya kasih nyimpang dulu ceritanya. Teman-teman kita para kiai mengatakan Buya Sakur ini kayak orang kerjaan. Ngapain bimbing orang masuk Islam ya hanya karena terpaksa? Ya terpaksa mau kawin sih. Saya bilang urusannya apa? Yang orang masuk Islam ya boleh aja saya bimbing kok. Yang dia kesadaran sendiri. Tapi kan tidak murni. Ya Allah ya Rabbi. Nah itu mereka nggak sadar orang Mekah masuk Islam setelah Mekah ditaklukkan, betul nggak? Setelah dikepung, nggak bisa lari.
nggak bisa ngumpet kan. Nah, orang Mekah masuk Islam itu sukarela apa terpaksa? Oleh Nabi diakui nggak? Ya sudah selesai. Dia terpaksa sendiri, bukan saya yang maksa. Yang boleh itu kita tidak boleh memaksa. Kalau dia terpaksa ya boleh aja. Nah, itu bedanya kan gitu. Ya udah itu apa namanya, hidayahnya dengan cara seperti itu. Nah, yang hebat apa? Nah, bukan dari sisi masuk Islamnya, tapi dia mencari agama yang sesuai dengan keyakinannya. Segala macam agama dipelajari semua. Akhirnya dia ketemu, ini yang benar. Itu kan bertahun-tahun berjerih payah. Jadi nanti akhirnya bahwa apapun kebaikan yang kamu lakukan, pahalanya dihitung sesuai dengan kelelahan kamu. Al ajru ala qadri ta'abi, pahala tergantung pegele. Saya sholat, buka keran, anak santri bawakan sejadah, kadang-kadang sendalnya juga di taruhan, enak banget kan. Airnya pakai keran, tinggal buka saja. Anduknya disiapin istri saya, sejadahnya di bawah santri saya. Nggak ada apa-apanya sini dibandingkan Bitarmi yang sholat. Dia harus ngangsu dulu, bawa ember turun ke gunung buat wudhu, naik ke atas. Betul nggak? Ya, mukenanya masih basah, bercuci cuma satu sih, dengan jerih payahnya. Besar mana pahalanya Bitarmi dengan saya? Ya bisa Bitarmi dong, karena dia dengan susah payah. Suami kamu kiai soleh, pahala kamu sedikit. Kalau suami kamu orang jahat, tukang selingkuh, kamu kasih pahalanya gede. Jadi enaknya mana? Ya itu, saya nitip kucing, berapa biayanya nitip kucing? Kalau saya nitip macan berapa biayanya? Ya iya, makin susah makin mahal. Jadi al-ajru ala qadri ta'abi, orang yang bersusah payah mencari kebenaran dan dia ketemu, itulah keistimewaannya, dia akan diberi imbalan yang lebih besar. Makasih, gitu aja.